perihal mengenai 4 topik yang tadi baru dibahas. Ya, izinkan saya akan memaparkan untuk topik yang pertama dan kedua, pengelolaan anggaran setelah perubahan nomenklatur kementerian, dan topik kedua, perkembangan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Untuk selanjutnya, saya akan meminta untuk Pak Jumeri, Dirjen Paldasmen kita, untuk berbicara mengenai proses pelaksanaan PBDB, dan juga Mas Nino nanti akan mempresentasikan mengenai peta jalan pendidikan dan revisi Sisdiknas, ya, Dirjen Balitbang yang sekarang berubah namanya. Makanya izinkan kita bisa masuk ke dalam halaman yang pertama. Ini memang suatu tanggung jawab yang sangat besar, yang baru, ya, memberikan amanah untuk mengerjakan riset dan teknologi. Namun ada beberapa kesempatan sinergi yang sangat baik dengan pendidikan tinggi kita. Karena mayoritas daripada peneliti kita adalah di dalam universitas di negara ini. Jadi ini kesempatan baik dari para rektor pun sangat jelas arahan dari pemerintah hanya datang dari satu tempat dan tersinkronisasi dengan berbagai macam kebijakan untuk memastikan bahwa karir mereka, karir dosen dan tenaga pendidik di kampus-kampus kita itu benar-benar bisa terakselerasi dengan melakukan riset. Yang pertama mungkin sedikit mengenai anggarannya. Total anggaran BOPTN penelitian tahun ini adalah 1,47 triliun. Ini telah terrealisasi di kementerian sebelumnya, Menristek, sebesar 0,32 triliun, berarti total anggaran yang dipindahkan ke Kemdikbud itu sekitar tim dari Kemenlu dan Kemenkes telah mendapatkan total sekarang 75 juta dosis vaksin sudah diterima. Jadinya insya Allah kita masih bisa mencapai target kita untuk menyelesaikan semuanya vaksinasi ini di harapannya di akhir bulan Juli atau yang paling telat mungkin di akhir bulan Agustus. Nah, jadinya sekarang untuk mengejar itu kita ada beberapa inisiatif. Berikut. Nah, untuk mengakselerasi vaksinasi PTK, ya, tenaga pendidik, Kemendikbudristek akan menjadi salah satu operator dalam memfasilitasi vaksinasi. Jadi kami tidak menunggu saja dan hanya memfasilitasi saja, tapi kami merasa Kemendikbudristek ini bertanggung jawab terhadap akselerasi dan tercapainya target untuk memvaksinasi semua guru-guru ini. Karena tanpa itu bisa terjadi, kita tidak akan bisa mulai melaksanakan tatap muka. Jadi kita mengumpulkan pahlawan-pahlawan kita dari PTN, PTS dan rumah sakit pendidikan sekitar hampir 13.000, ya, 13.000 dari tim kita akan dari perguruan tinggi kita akan membantu melaksanakan dan mengkoordinasi vaksinasi, ya, dari Fakultas Kesehatan Negeri ada 28 fakultas yang terlibat, dari fakultas swasta, Fakultas Kesehatan Swasta ada 21 yang terlibat, dan juga dari rumah sakit pendidikan. Jadinya ini semua vaksinator-vaksinator yang akan kita gunakan dengan yang punya pengalaman medis akan kita kerahkan untuk hanya khusus untuk mengakselerasi vaksinasi guru. Jadi sebagai armada tambahan, ya, dari Kemenkes juga. Jadi peran perguruan tinggi ini untuk mengerahkan SDM mereka untuk menjadi vaksinator dan menyediakan tempat atau fasilitas untuk proses vaksinasi. Jadi kami akan menyelenggarakan acaranya juga, menyelenggarakan lokasinya juga. Dan tentunya semua vaksinnya kami ambil langsung dari Dinas Kesehatan setempat. LPMP akan mengatur dan menjadwalkan kedatangan PTK ke tempat vaksinasi, memastikan registrasi dan semuanya itu lengkap, mengundang para guru-guru dan dosen dan berkoordinasi dengan LL-Dikti, Kanwil Kemenak dan Disdik, dan menyediakan fasilitas bagi provinsi yang tidak memiliki FK atau lokasi vaksinasi. Jadi itu tanggung jawabnya LPMP. Jadi seluruh kaki tangan Kemendikbud sekarang turun tangan untuk melaksanakan acara-acara vaksinasi massalnya sendiri untuk guru-guru. Berikut. Ya, ini sekedar mengingatkan sekali lagi bahwa sebenarnya sejak bulan Januari semua sekolah dan daerah itu sebenarnya sudah diperkenankan kalau mereka siap untuk melaksanakan tatap muka terbatas, ya. Bahkan sebelum divaksinasi pun sudah diperbolehkan, ya. Tetapi ini yang poin yang kedua adalah tetapi pada saat sudah
selesai divaksinasi, itu merupakan kewajiban sekolah untuk menyediakan opsi tatap muka terbatas. Jadi ini perlu saya ulang kembali lagi. Jadi bagi Bapak Ibu yang mengetahui sekolah-sekolah yang sekarang ini sudah divaksinasi gurunya, harusnya mereka sudah dalam tahap preparasi atau tahap final untuk memulai tatap muka terbatas di sekolahnya, ya. Dan tentunya walaupun sekolahnya wajib memberikan opsi, orang tuanya tidak wajib mengirim anaknya ke sekolah. Ini yang suatu ketentuan, itu adalah haknya orang tua yang belum yakin atau belum merasa anaknya bisa menjaga protokol atau memang punya kecemasan lain. Jadi itu bebas, orang tua bisa memilih apakah anaknya mau melakukan tatap muka terbatas atau melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi mau tidak mau akan ada hybrid model antara tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Berikut, ini sekedar mengingatkan saja. Nah, satuan pendidikan ini wajib memenuhi checklist. Ini juga mengingatkan lagi apa policy kita. Ada checklist yang sangat komprehensif, daftar periksa yang sangat komprehensif untuk memulai pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, harus hybrid dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh. Ya, karena mau tidak mau harus rotasi. Ya kan, hanya 50% kapasitas yang boleh masuk maksimal. Ya, dan pemerintah pusat, daerah wajib melakukan pengawasan untuk pelaksanaan tersebut. Kalau ada kasus konfirmasi yang terkonfirmasi terpapar COVID-19, ya segera wajib melakukan penanganan kasus dan bisa memberhentikan pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut. Satu hal yang sangat penting bagi yang sangat cemas dengan adanya mulainya terjadinya pembelajaran tatap muka, satu hal yang sangat penting diketahui adalah proses PPKM atau pembatasan mikro ini udah berjalan di mana-mana, ya, dan terbukti sangat efektif. Jadinya pada saat itu terjadi dan ada kasus-kasus yang meningkat, kalau ada pembatasan di skala mikro seperti itu, ya sekolah-sekolahnya juga tidak bisa melaksanakan tatap muka. Itu udah di dalam aturannya. Jadinya mohon bagi teman-teman anggota Komisi 10, bagi kalau ada bagian dari masyarakat yang sangat khawatir dengan tren ini, jangan lupa bahwa instrumen terpenting kita di mana kalau ada peningkatan adalah PPKM tersebut, di lain vaksinasi, ya, di lain vaksinasi. Jadi mohon jangan dilupakan itu, bukannya karena dibuka, tapi kenyataan adalah mall, sinema, dan semua tempat kerja sudah dibuka untuk tatap muka. Jadinya udah saatnya sekolah-sekolah kita melakukan tatap muka terbatas. Berikut. Ya, jadi ini peran aktif yang harus dilakukan kepala sekolah maupun juga Pemda, ya. Kepala sekolah harus secara konsisten memberikan edukasi, ya, memastikan seluruh pembelajaran dilakukan dengan protokol kesehatan, mempersiapkan Satgas COVID-19 di dalam sekolahnya sendiri dan melakukan penanganan kasus, dan boleh menutup sementara kalau ada konfirmasi kasus COVID-19. Pemda pun melalui Dinas Pendidikan dan Kesehatan memastikan pemenuhan checklist atau daftar periksa di setiap satuan pendidikan. Itu adalah tanggung jawabnya Pemda untuk memastikan terlengkapinya semua daftar periksa yang dibutuhkan untuk melaksanakan tatap muka, ya, akses transportasi, ya, dan bersama dengan Satgas Covid, daerah melakukan testing jika ditemukan ada yang bergejala dan melakukan tracing secepatnya kalau ada kasus yang konfirmasi positif. Ya, berikut. Oke, ini data terakhir kita. Bapak dan Ibu Komisi 10, kami berhasil mensurvei sekitar 36%. Kita mensurvei semua sekolah, tapi yang membalikan survei itu yang mengisi mengenai pelaporan pembelajaran tatap muka itu sekitar 36%. Sekarang udah 40, Mas Menteri. Oh ya, sekarang mohon maaf. Baru aja data hari ini masuk. Jadi angka ini udah meningkat ke 40%. Jadi yang mengisi dan melaporkan saya sudah tatap muka terbatas apa tidak itu sekitar 40%. 40% itu secara statistik lumayan representatif terhadap total, ya. Dan angka yang kita dapatkan, walaupun di sini saya tayangkan 21% karena ini presentasinya yang kami kirim kemarin hari Jumat, hari ini baru saja datanya masuk dan angka itu meningkat ke 30%. Sekarang 30% dari sekolah di Indonesia, perkiraan kita adalah 30% dari sekolah di Indonesia telah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, ya. Ini bukan sesuatu yang baru, ya. Yang angka 20% ini sudah cukup beberapa bulan, lumayan berjalan. Jadinya bagi yang sekali lagi bagi masyarakat yang mungkin sedikit khawatir, hampir 20% daripada sekolah kita sudah berbulan-bulan, bahkan dari bulan Februari sudah melaksanakan tatap muka. Jadi ini bukan sesuatu hal yang baru, ini hanya kita mendorong lebih banyak sekolah untuk melakukannya, ya. Jadi mohon dipahami, ini bukan hal yang baru dan
angka ini harus terus naik kecuali kalau ada peningkatan kasus di daerah mikronya sendiri atau di dalam sekolahnya sendiri. Jadi angka ini sudah bukan 21% Bapak Ibu, angka ini sudah 30% sudah melakukan tatap muka terbatas. Berikut. Nah, pada saat disurvei bahkan tatap muka, mayoritas dari mereka menyebut alasan kenapa belum melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas itu adalah yang mayoritas menjawab bahwa Pemda atau Satgas COVID-19 daerahnya belum mengizinkan. Jadi poin di sini adalah mohon sekali dukungan Komisi 10 untuk membantu memperjelas dan membantu berkomunikasi dengan dapilnya masing-masing bahwa untuk mengadvokasi agar Pemda memperbolehkan sekolah-sekolah ini belajar untuk melakukan PTM terbatas. Karena kalau ini membutuhkan waktu untuk melakukan pelatihan, preparasi, dan lain-lain. Dan harus mulai dari sekarang. Jadi bagi yang sudah divaksinasi, mohon. Jadi alasannya bukan sebenarnya vaksinasi atau yang lain, Bu. Ada seberapa yang kecil-kecil alasannya seperti orang tua belum mengizinkan. Mayoritas daripada yang belum melakukan tatap muka menyebut ini karena belum diizinkan oleh Pemda atau Satgas tempat. Mohon dukungan Bapak Ibu Komisi 10 untuk membantu advokasi tersebut di daerahnya masing-masing. Berikut. Ya. Kemendikbudristek menyelenggarakan berbagai macam aktivitas untuk melakukan persiapan pembelajaran tatap muka. Kita koordinasi intensif dengan Kemendagri, Kemenkes, Kemenak, dan Satgas COVID-19 untuk mengakselerasi PTM terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya, kita memberikan sosialisasi kepada UPT Kemendikbud Ristek. Ya, kita melakukan sosialisasi kepada tim pembina unit kesehatan sekolah. Ya, bahkan di dalam MKKS atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah itu kita terus secara intensif melakukan program sosialisasi. Ya. Dan kami sekolah-sekolah ini mendapatkan pendampingan dalam persiapan dan pelaksanaan PTM dari UPT-UPT kita. Berikut. Kita juga menyiapkan berbagai macam platform, ada dashboard proses pembelajaran PTM terbatas untuk memonitor mana area-area yang sudah melaksanakan PTM. Ya, percepatan pendataan bisa dilakukan lewat website Dapodik. Dan kita juga punya aplikasi survei PTM dan Rapid Pro dengan bantuan dan kolaborasi dengan UNICEF. Kita mendigitize pelaksanaan PTM ini sehingga kita mendapatkan informasi yang lebih cepat dan real time. Berikut. Ya, tentunya kita juga sibuk menyediakan berbagai macam pedoman. Kami menyusun panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ya dengan fokus implementasi teknis pembelajaran dan contoh-contoh praktik baik yang dilakukan sekolah-sekolah tertentu. Ya, webinar terus jalan Bapak Ibu, webinar yang terus jalan di kanal YouTube kita untuk persiapan tatap muka terbatas dan pelatihan guru melalui platform Guru Belajar dan Berbagi untuk mempersiapkan diri untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Berikut. Ya, kita ingin mengambil satu contoh praktik baik yang kami melihat yaitu di Provinsi Jawa Timur pada saat ini. Pemprov Jawa Timur melakukan penerbitan SE Gubernur, SK Kepala Dinas Pendidikan atau Kanwil Kemenak terkait dengan PTM terbatas di satuan pendidikan. Jadinya didukung full pertama dengan regulasi yang spesifik agar semuanya berjalan kepada tujuan yang sama. Lalu Pemprov Jawa Timur juga melakukan koordinasi dengan semua cabang-cabang Kemendikbudristek di daerah seperti LPMP dan BP PAUD ya. Untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi dari program tersebut. Mereka sudah membentuk Satgas COVID-19 di Satuan Pendidikan dan melakukan berbagai macam uji coba PTM terbatas secara cepat. Dalam waktu beberapa hari mereka melakukan uji coba, observasi dengan sama-sama dengan Satgas COVID-19 daerahnya. Ya, jadi mereka pun lebih nyaman melihat protokol yang sudah ada. Dan sosialisasi yang intensif telah mereka lakukan dan akselerasi vaksinasi PTK. Nah, jadinya benar-benar pemerintah provinsinya di sini Pemdanya sangat terlibat untuk mengakselerasi vaksinasinya buat guru-guru. Jadi udah jelas motivasinya adalah untuk melakukan persiapan terhadap tatap muka, ya. Dan kampanye publik yang sangat intensif. Pemda melakukan pembentukan sekolah madrasah tangguh dan sehat. Program itu publikasi melalui berbagai bentuk kampanye, poster, leaflet, spanduk, dan memberikan edukasi kepada orang tua terhadap proses ini. Jadi ini salah satu contoh yang kita ingin angkat untuk menunjukkan kalau Pemdanya itu benar-benar menginginkan anak-anak bisa kembali ke sekolah
partisipasi Pemda adalah yang menjadi kriteria kesuksesan dan keamanan anak-anak pada saat mereka mulai melakukan PTM. Jadinya partisipasi Pemda ini luar biasa pentingnya dalam memastikan pelaksanaan. Masih banyak contoh-contoh yang baik, bukan hanya di Jawa Timur, tapi kami karena keterbatasan waktu hanya menggunakan satu contoh ini, karena sangat holistik dari semua aspek sudah dipikirkan oleh Pemda tersebut. Untuk bagian berikutnya, kita akan membahas mengenai PBDB. Saya ingin mengundang Pak Jumeri untuk melakukan paparan. Terima kasih.